Masjid Raya Andalas beserta jajaran kepengurusan yang hadir, bapak-bapak, orang tua mbo, ayahanda, para tokoh masyarakat. Mohon maaf bisa bersebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'lim saya. Kemudian ibu-ibu ambo yang hadir, wabil khusus kepada ahlul bait, keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhum. Seluruh kita yang hadir pada ba'da subuh ini, insyaallah semua kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kehadiran kita datang dan berkumpul di rumah ini adalah dalam rangka bertakziah atas berpulangnya ke rahmatullah, yaitu Bapak Yudi Warman yang biasa dipanggil dengan Pak Rudi ya, Pak Rudi Warman. Meninggal dalam usia berapa Pak Camat? Sampai 9 ya. Pak Rudi meninggalkan siapa saja? Istri ya. Apa? Anak ada. Berarti istri ya. Dan mungkin keluarga besar yang lain. Maka selaku orang yang beriman, ketika kita diuji oleh Allah, yang meninggal mungkin suami, meninggal keluarga, meninggal sahabat, meninggal jamaah warga, maka kita mengucapkan kalimat istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semua pasti akan kembali kepada Allah, Sang Maha Pemilik kita. Ya. Kepergian almarhum Bapak Rudi ini sebagai bukti bahwa janji Allah itu benar. Tumangko kalau orang meninggal, Bu, bahasa kita apa? Beliau telah mendahului, gitu ya. Kalau mendahului berarti kita yang masih hidup semuanya akan menyusul. Tinggal kita menunggu ajal giliran masing-masing, ya. Nah, kenapa? Karena semua kita ini sudah divonis mati. Iya Bu. Siapa yang vonis Bu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Divonis mati. Jadi yang divonis mati itu ndak Indragon ya. Atau Indragon Bu? Kalau Indragon kok nyampang dieksekusi Bu ya. Tahu nih belunya kapan meninggal Bu. Taubatnya. Ya kan? Kalau awak tahu bila akan mati Bu? Wallahu a'lam. Antabi kota kabisu ya. Maka inilah kehadiran kita di subuh ini, ya, wujud dari kalimat iman itu tadi. Apa itu? Inna lillah. Inna itu artinya sesungguhnya kami. Kami itu dalam bahasa Arab jama'. Jama' itu banyak atau bersama-sama. Apa pesan yang tersirat dalam ayat itu? Kata Allah, kalau ada saudaramu ditimpa musibah, meninggal keluarganya, jangan biarkan dia sendiri, datangi dia, bertakziahlah, gitu Bu. Nah inilah Bapak Ibu kehadiran kita bertakziah, mudah-mudahan menjadi penghibur, ya, situasi dingin bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Bu ya. Nyo ndak bana kahilang ya Bu ya. Minimal memperkecil lah. Karena rasa sedih ini Bu berbeda dengan nikmat ya, kebahagiaan. Kalau nikmat semakin banyak kita yang ikut merasakan, maka nikmat itu terasa semakin besar dia. Contoh, ibu kalau baralik misalnya, turami tamu nanti Bu, nah datang, ndak tambah kadang hati ibu tuh, itu nikmat. Semakin banyak orang, semakin kadang hati awak. Tapi kalau apa tadi? Kalau rasa sedih semakin banyak ikut merasakan, maka tidak nak hilang, minimal memperkecil rasa sedih itu. Karena kita manusia biasa, ya ya.
Sedangkan Nabi kita saja meninggal, istri beliau, siapa itu? Khadijatul Kubra, meninggal pamannya Abu Talib, sedih beliau Bu. Makanya tahun ya meninggal bersamaan itu dikenal dengan sejarah apa? Amul Huzni, tahun berduka cita. Itu bukti Nabi kita bersedih, ya, Huzni, duka cita. Jadi kalau ada namanya Pak Huzni ya, itu artinya apa duka cita artinya. Huzni ya, Hazainun. Tapi kalau Husni itu apa elok artinya, apa baik. Husna juga ya, sewazan dengan hasanah. Jadi apa artinya Bu? Inilah ya, tentu kita bertakziah ini menyampaikan pesan Allah kepada keluarga yang ditinggalkan. Apa itu? Senantiasalah dalam kesabaran kepada Allah, ya. Kalau sabar, maka janji Allah itu satu apa? Wa basyirus sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Meninggal Pak Rudi, keluarga sabar. Maka apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Allah akan berikan solawat. Apa makna solawat Bu? Maghfirah, ampunan. Jadi meninggalnya almarhum, nah ini jalan Allah mengampuni dosa-dosa keluarga, terutama nih keluarga ya. Nah, apalagi Bu? Rahmah. Apa itu rahmah? Ada Bu rahmah sih kok? Oh lain. Iya. Ibundanya? Oh iya, Masya Allah. Jadi ya rahmat itu kalau dalam Al-Quran ya, kita baca rahmat minimal 12 maknanya. Rahmat itu Allah berikan di dunia, dan kelak puncak rahmat itu apa? Jannah, surga. Maka ini janji Allah kepada orang yang sabar, Allah berikan rahmatnya. Apalagi wa ulaika humul muhtadun. Apa itu? Allah akan berikan hudan, hidayah. Apa makna hidayah? Satu ar-rasyad, bimbingan. Mbak bimbingan Bu, yang ada ibu membimbing anak bayi lah atau ketek ya. Jangan situ nak, jangan situ, bahaya kan gitu. Kemari. Itu nama apa? Apa namanya Bu? Bimbingan. Begitulah Allah membimbing ya keluarga. Kenapa? Karena sabar. Apalagi ar-rasyad, kemudian dilalah. Apa itu dilalah? Allah senantiasa berikan ya petunjuk ke jalan-jalan kebaikan. Sehingganya bukti dia sabar apa Bu? Ziyadatul ta'ah, ziyadatul khair, meningkat ibadahnya, meningkat ketaatannya, meningkat kebaikannya. Itu bukti orang sabar. Itu makanya Bu, ya Allah sandingkan apa? Sabar dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Kan Allah sandingkan tuh Bu, sabar dengan salat. Bukti dia sabar, meningkat ibadahnya. Diwakili di Allah dengan apa? Salat. Kenapa? Salat itu adalah pokok ibadah kita. Ya. Maka inilah pesan kami kepada keluarga, senantiasalah sabar. Berbaik sangka kepada Allah. Ya. Bukti sabar awak nak mau pe. Ya Allah. Kan 48, 49 je ya. Kan kalau secara rata-rata usia kita umat Nabi Muhammad kan belum sampai itu ya. Kata Nabi, umatku itu pada baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi kalau do ibu lau mau menang balik ya, atau tujuh balik ya Bu, ada balik kan, itu siap-siap lah itu. Bu nak ada kenakian, walaupun semua kita harus bersiap. Ini buktinya almarhum 49. Apa artinya Bu? Kata Allah, inilah yang terbaik untuk beliau. Bukti sayang Allah, belum lagi 50 Allah panggil. Ya, belum lagi beliau dilahirkan sudah begitu janjinya dengan Allah. Maka kata Allah bahwa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu tidak suka, kamu yang tidak inginkan, bahkan yang kamu benci, itu lebih baik untukmu kata Allah. Sebaliknya apa? Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu harapkan, bahkan kamu cintai kata Allah, bisa jadi itu buruk. Kenapa Bu?
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah sajalah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Apa artinya Ibunda, Bapak? Apapun yang terjadi pada diri kita ini, masing-masing kita ya, itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Maka senantiasa berbaik sangka kepada Allah, redha dengan takdir Allah. Itulah yang bisa membuat kita tenang. Meninggal keluarga kita, Bu, manusiawi, awak sedih, awak galau ya Bu. Tapi apa yang buat kita tenang? Yaitu dia sabar tadi, meningkat ibadah kita. Makanya innalillah, mendekatlah kepada Allah Sang Maha Pemberi musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Kemudian senantiasalah doakan beliau terus. Apalagi Bu? Semoga kita mendoakan, ya kita doakan kepada Allah, semoga almarhum Bapak Rudi Wirman, Allah ampuni segala khilaf salah beliau. Amin Bu. Allah terima segala amal ibadahnya, ya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Kemudian beliau menjadi ahli surga kelak Allah kumpulkan kembali ya bersama keluarga tercinta, dan kita semua orang-orang yang beriman ini di surga Allah. Amin ya Rabbal. Karena itu janji Allah tuh Bu ya. Jadi kalau kita Bu orang beriman ini meninggal keluarga kita Pak, jangan anggap itu berpisah lalu hilang. Jangan Bu ya. Kenapa? Ini perpisahan sementara. Perpisahan apa Bu? Sementara, bukan sementerus. Ya, sementara. Maka Ibu, kenapa? Surah At-Tur 21, Ar-Ra'd 23. Janji Allah apa? Orang yang paling bahagia kelak kata Allah ketika dia dikumpulkan kembali ya bersama keluarganya di surga. Apa kata Allah? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang yang paling bahagia kelak kata Allah ketika dia dimasukkan ke dalam surga bersama seluruh keluarganya. Siapa itu? Abaihim, orang tuanya. Bapak ibunya, bapak ibu mertuanya. Karena bapak ibu mertua itu adalah sama orang tua kita. Apalagi Bu? Wa azwajihim, pasangan. Suami, istri, ngumpul lagi di surga. Mana istri Pak Rudi? Ada? Nggak ada di sini. Oke baik. Apa artinya Bu? Ini apa namanya? Janji Allah begitu ya. Ibu sering mau sampaikan juga ya. Ibu-ibu, maka siapa suami ibu sekarang di dunia ini, laki ibu, itu pula nanti laki ibu disaru. Amin lah Bu. Tapi gak ragu ibu nampak amin kan ya. Dan Ustaz itu je Ustaz yo. Kini suami nak tahan loh Ustaz. Kini nak tahan loh. Besok Allah sempurnakan itu. Ngumpul lagi. Wa dzurriyyatihim, anak cucu keturunan semuanya kumpul di surga. Inilah orang yang paling bahagia kelak. Ya. Mudah-mudahan semua kita begini. Amin Bu. Bapak Ibu, inilah ya. Kemudian sebagai pesan takziah kita di subuh ini untuk Ambo yang menyampaikan, terutama untuk kita yang masih hidup ini ya, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Luqman, surat yang ke-31 ayat terakhir, ayat 34. Yang ini mungkin sering juga disampaikan oleh guru-guru kita ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Apalagi Bu, dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Ibu, ayat 34 surat Luqman ini ya, asbabun nuzul, sebab turunnya apa? Datang seorang Arab Badui kepada Nabi. Dia bertanya beberapa hal. Apa katanya? Istriku sedang mengandung. Beritahu aku jenis kelamin yang akan ia lahirkan.
Desa kami sedang kekeringan. Beritahu aku kapan akan turun hujan. Dan aku telah mengetahui kapan aku lahir. Beritahu aku kapan aku akan mati. Itu pertanyaan, Bu. Berdasarkan pertanyaan ini, turunlah firman Allah surat Luqman ayat 34 ini. Maka dalam hadis Bukhari Muslim ya dari Ibnu Umar, apa kata Nabi? Ada namanya mafatihul ghaib. Apa itu, Bu? Kunci-kunci perkara gaib. Mana dia? Yang 5 tadi. Apa arti kunci perkara gaib? Yang 5 perkara ini hanya Allah saja yang mengetahui, ya Bu. Malaikat tak tahu. Nabi sebagai kekasih Allah pun, Habibullah pun tak tahu. Nah, mana 5 tadi, Bu? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Tentang hari kiamat. Kapan terjadi kiamat? Wallahu a'lam. Ibu, kiamat ini kan ada 2. Ada kiamat besar, hancurnya alam semesta. Kalau ikutnya rusuh ribu deh. Dalam beberapa riwayat, Ibu, kita orang beriman ini tidak akan bersubuk di kiamat itu. Kenapa? Allah matikan kita dulu. Itu saya Allah. Kenapa? Mengirikannya huru hara kiamat. Siapa yang merasakan? Orang kafir. Ini kita aman insyaAllah, karena kita orang beriman. Lalu mana, Bu, yang kita harus hati-hati jaga dengan baik? Inilah kiamat sughra. Kiamat ke? Apa itu? Musibah, bencana, termasuklah kematian ini. Kata Allah, kematian kita ini, Bu, Allah sajalah yang tahu. Pertanyaan, Bu, bisa tidak Allah beritahu saja? Ada jamaah yang bertanya, Ustaz, Allah itu kan Maha Rahman Rahim, iyo. Bahawa nak Allah tahu saya Ustaz bila akan mati, sehingga nyawa siap-siap. Kalau secara logika, Pak, itu kan rancak je pertanyaannya, ya kan? Keinginannya ya. Tapi apa kata Allah? Lihatlah surat Toha ayat 15. Surat apa, Bu? Inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya ya, kiamat itu, apa tadi, Bu? Kematian kita ya, pasti datang, kata Allah. Akadu ukhfiha. Tapi kapan waktunya? Aku sembunyikan. Kenapa aku, Bu? Satu yang tadi, karena masalah kematian ini hanya Allah saja yang. Yang kedua, kenapa disembunyikan oleh Allah? Langsung Allah jawab, litujza kullu nafsin bima tas'a. Supaya kata Allah, setiap kita ini dibalas setiap amal kita itu secara adil. Ini yang penting. Jadi kenapa Allah rahsiakan kematian kita? Supaya Allah balas setiap amal kita secara adil. Kenapa, Bu? Kalau lagi tahu di Allah, Bu, tidak adil lah, ya tidak? Cobalah. Misal, pijak Ibu Amin kalau ya. Misal Pak Camat, tahu Pak Camat bila beliau akan meninggal. Kecil malaikat Pak Camat, Pak Ketua, Pak Saminggu lah, contoh Pak. Dan Ibu Amin lo, Pak Butuh Ketua. Kira-kira, I lakukan dek Pak Ketua, Pak. Ambo yakin Pak Ketua tidak keluar-keluar di masjid raya Andaleh, kan? Iyalah, beliau kepahin. Ibu ajak, Pak Ketua, apa orang lah, orang-orang pembuka mati dia banyak kan. Iya, Bu. Serius beliau beribadah. Kenapa? Yakin mati kita itu akan berbanding lurus dengan ibadah kita. Ibu ya. Nah, tidak normal lagi itu, Bu. Kalau tahu orang akan meninggal kan. Manyo apa RW, Pak? Dari musajid saya Ustaz. Bagus tuh. Dia akan mati dia mah. Itulah jadinya tipunya dia cara-cara yang tidak normal lagi, ya. Ibu kalau tahu orang akan meninggal, Bu, yang tadilah, jangan kalah Firaun. Mungkin makan minum pun nak taluk nih, Bu. Ya kan? Jangankan makan minum untuk galak, mungkin tak nyonya dia, Bu. Kuranglah galak seluruhnya untuk sih. Bang untuk saya, Bu. Galak aja lah, Bu. Wak kapai le mah, ya kan? Dia kalau dia, Bu, lah mulai payah galak ya. Jadilah dia, Bu. Iya, Bu. Galak dia enggak banyak. Ya, alhamdulillah. Itu kau muda-muda Ibu nampak kan? Ibu, apa artinya, Bu, itu ya? Tidak normal hidup kita. Apalagi, Bu, kalau dia tahu di Allah, Bu, bila akan meninggal, Bu, ya. Mungkin, Bu, manusia kan di Allah tahu tabiatnya. Mungkin nyoba buik suku-sukunya, Bu. Maaf, ya, nyoba maksiat, nyoba bunuh orang, nyoba judi, nyoba ampuh, pokok buik suku-sukunya. Beko seminggu kapai tobatnya. Ya kan? Sementara nyoba buat kerusakan di muka bumi. Maka Ibu ini tidak adil lagi, ya. Nah, ini rahasianya. Apa yang terpenting, Bu? Kenapa Allah rahsiakan? Supaya ini, Bu, Allah ingin kita ini selalu istiqomah dalam ibadah kita dan memberikan ibadah terbaik kita kepada Allah, ya, Bu.
Ibu, kalau ibu misal tadi ya, waktu sholat subuh, Bu. Kan Masya Allah, imam kita ya, Ustaz Mirwan kan. Ibu kalau tadi beranggapan, beku masih ada semayang nih mah, zuhur, berarti belum maksimal. Maka kata Nabi apa? Sallu salata muwaddi'. Salatlah kamu seolah-olah itu salat terakhir. Ibu kalau terakhir, pasti kita akan mempersembahkan ibadah terbaik kita kepada Allah. Itu Bu. Nah, makanya ini Allah rahasiakan Bu ya. Kenapa? Supaya kita istiqomah dan terus memberikan ibadah terbaik kita. Dan Allah tahu Bu, kok ada dia tahu itulah. Ya Bu ya. Contoh lagi nih Bu. Ibu sebentar kan kita Ramadan nih. Bu, setiap Ramadan kata Allah apa? Inna anzalnahu fi lailatil, pasti ada Lailatul, pasti Bu. Tapi kapan turunnya tahu Ibu? Nggak tahu. Begitulah Bu. Kenapa? Rahasia tadi Bu, supaya kita terus semangat beramal, istiqomah. Ya Bu ya. Padahal Ibu tahu nggak Ibu, setiap Ramadan itu Ibu dapat Lailatul Qadar? Enggak Ustaz, tapi kalau Ibu istiqomah, kita istiqomah saja Bu ya, setiap malam tidak pernah absen, maka pasti salah satu malam itu adalah Lailatul Qadar. Tapi Allah rahasiakan supaya apa? Ya seperti sekarang, ibu, bapak kita tetap istiqomah dalam ibadah. Tapi kok dia tahu lah Bu, kecil Allah, kecil Nabi misalnya, Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27 saja. Apa yang terjadi malam 27 Bu? Ambo yakin Bu, mungkin masih raya anda lego sampai ke jalan orang Bu. Dia nak malam 27, malam 8-nya kosong. Ya kan? Mana kamu saji Bu? Lah dapet Lailatul Qadar mah Bro, ya kan? Iya Bu, sis, ya kan? Apa artinya Bu? Manusia itu tahu Bu. Ya, kalau lah dapet dia awak Bu, awak lengah-lengah selain. Itu tabiat manusia tuh. Ya nak Bu? Sibuk kanak-kanak mana apa dulu ya. Katigo sebelum dapet nak tanggung Bu, nyu kaja-kaja Ibu. Lah dapet? Aja lengah-lengah selain. Begitulah Ibunda ya. Maka inilah Ibu Allah rahasiakan ya Bu ya. Kita memang nak tahu kita mati kapan, di mana tempat mati Bu ya. Tapi ingat Ibunda, ya tanda-tanda mati itu Allah berikan. Ya dah Bu? Tanda-tanda kita mati Bu? Ya satu, kami duit Ustaz. Duit pasti mati. Yang kedua apa Bu? Apalah tanda-tandanya? Ya kan? Dulu Ustaz kami kok Ustaz, kalau dulu aku jangan Ustaz tanya 2 jam aman Ustaz. Kalau gini, lah mulai kapocong kok. Ya kan? Cuma kok acung mau cari jam tadi kan, ibu mau cari ibu ya. Itu tanda-tanda tuh Bu. Ya kan, acuk monju atas tanda, ya kan? Iya Bu. Jadi ada tanda-tandanya Bu ya. Sama lah Bu, kalau ada perubahan drastis Bu, ya, yang tak biasa, itu tanda-tandanya tuh Bu. Iya Bu. Cuma kurang kalau lama ninggal benar kecil Bu, Bu kanak-kanak. Oh, berarti batang tuh nyoba dengan parangai itu. Iya Bu ya. Bila Ibu tahu nyoba dengan parangai, lah meninggal. Tapi sebenarnya meninggal parangai itulah tanda tuh Bu. Semula. Jadi Bu kalau ada Bu ya misamis, contoh ya. Apa Bu nak tanggung Bu salamukun di Yubanakari Bu. Cah berang cah rambu. Serba salah sih Bu kerinya. Ada sih tu Bu? Nak dos go do. Nah. Tiba-tiba Bu lunak lunaknya. Saya salah ibunya. Iyo naba ado. Kok ada apa mau itu Bu? Hati-hati lah ibu itu. Jadi Bu tinggal-tinggalnya apa lah. Ya kan? Kok lalu gitu. Tapi ibu kecil, mengapa kau meninggal dengan parangai ya Pak? Oh tambah berang ya Bu. Ya. Apa artinya Bu? Itu tanda ya. Jadi Bu kembali kita, inilah Bu. Kita nak tahu kita akan mati kapan. Ya. Tugas kita itu bukan tugas kita, itu urusan Allah. Tugas kita apa Bu? Kita tidak takut mati, kita tidak mencari mati dan tidak lari dari kita hanya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan panjang setelah kematian. Inilah Ibunda, bekal kita. Ya. Jangan sampai kata Allah surah Al-Mu'minun ayat 99 100. Nanti ada orang setelah meninggal dunia apa katanya? Ya, qala rabbirji'un. Kembalikan lagi ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Kamu ngata ke Allah? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya akan menjemput ya Allah amal-amal ibadah yang dulu saya tinggalkan. Dulu ada orang berjamaah nampak dia ambo ndak, kini mau berjamaah. Dulu orang takziah ambo ndak, orang ikut pengajian ambo ndak, kini ambo ikut pengajian. Orang baca Quran ambo ndak, kini mau baca Quran. Orang puasa Senin ambo ndak, kini mau puasa. Orang tahajud ambo ndak, kini mau tahajud. Lai bisa Bu? Kata Allah apa? Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Itu hanya perkataan yang sia-sia saja. Penyesalanmu tidak ada artinya lagi. Kenapa? Waktumu sudah habis, ya Bu. Maka inilah Bunda,
Sebelum itu terjadi, Allah ingatkan kita, istiqomahlah kita, ya Bu ya. Terutama Ambo dah menyampaikan, silakanlah kita beraktivitas ibu bapak, tapi ingat ada mawaqit. Apa itu Bu? Ada waktu-waktunya kita beribadah. Azan berkumandang, solat kita dulu berjamaah. Ya Bu, waktunya berzikir, zikir kita. Solat sunnah lah. Mereka baca Quran, baca Quran. Waktunya ikut pengajian, datang kita hadir. Waktu takziah, tibola wak. Jangan ada orang bu, pergi takziah wak lah. Besok ada orang mati dia mah katanya. Jangan, ya, lagi dia. Waktu bersedekah, keluarkanlah, ya. Istighfar kita sebelum subuh, tidur kita, bangun kita sebelum subuh, tahajud, witir, beko tambah duha, ya Bu. Zikir pagi petang tak lupa, Masya Allah. Semua itu apa Bu? Bekal kita untuk menghadapi kehidupan panjang setelah kematian. Apalagi Bu, Ibunda, Bapak, hari ini kita berada pada bulan Rajab, yang pahala kita berlipat ganda lebih besar, ya Bu. Pahala ibu bapak ambo kini kuah ikut takziah kuah, ya Bu, lebih besar berlipat ganda dibanding dengan ikut takziah di bulan-bulan yang lain, ya Bu. Kenapa? Ini bulan Rajab. Maka berbahagialah ayah bundamu yang hadir ya takziah ini, pahala kita berlipat ganda. Amin Bu. Dia nak rugi Bu dah ya. Boleh rugi Bu kapocong terus tanya. Kan. Dia lah kapocong nampak dan Bu lah sampai disyukur dulu gaji Bu. Ya. Mudah-mudahan karena kesabaran Ibu semua kita semua masuk surga. Amin Bu. Pijam menyelonong subuh ke surga nak. Disambut dengan malaikat dulu. Ar-Ra'd 24-nya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya Bu, Bapak masuk ke surga ini, kata Allah. Kenapa? Karena dulu Bapak Ibu sabar. Ustaz mungkin ceramah, panjang ceramahnya. Ibu sabar. Ya Bu ya. Kapocong kaki, mudah-mudahan mendoakan tiok kapocong tiok pahala. Amin Bu. Tiok kapocong Ibu, Allah hapuskan dosa. Semakin kacang kapocong, semakin habis dosa Ibu tuh. Tapi rasa-rasanya ketagak Bu ya. Nyunjur dulu. Alah dulu Pak Ibu, nyun ceramah aku dah boleh panjang-panjang dong. Ya Bu. Kalau panjang nak ceramah namanya. Namanya Bu? Nyanyi ya. Iyalah Bu. Aduh apa Bu? Nanya sampai ke batu sedanya elok, tapi setengah jam nak berhenti ngeci. Agak cik Bu? Nyanyi ya mahnya. Ini sebelum nyanyi ancak mau berhenti dah lain. Demikianlah Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin, sehat-sehat Bapak Ibu semuanya. Doa Ustaz. Langsung doa atau ada Ustaz kita? Langsung doa ya. Baiklah. Bapak Ibu, mari dalam majlis yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa menghitung berapa banyaknya Bapak Ibu yang hadir, tapi kita tidak bisa menghitung berapa banyaknya para malaikat Allah yang hadir di rumah ini. Maka kita aminkan dengan setulus hati, para malaikat Allah pun ikut mengaminkan, sehingga doa-doa kita maqbul indallah. Amin ya rabbal. Khusus untuk almarhum Bapak Rudi Wirman Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. ونتوب إليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعم حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لي المرحوم Bapak Rudi Wirman وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين
واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها اللهم اجعل قبره Bapak Rudi Wirman raudhatan min riyadil jannah ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم أختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan.